Karena kan kita udah masuk 4.0, semua orang itu berlomba-lomba untuk jadi sukses dengan sukses yang dia patok sendiri seperti itu. Nah, bagi teman-teman semua, jangan lupa subscribe atau langganan, like videonya, aktifkan bel untuk dapat notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. halo, assalamualaikum semuanya. Syifa Kennedy di sini. Halo, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Syifa Kennedy. Kali ini Syifa nggak sendiri, tapi bersama Afifah. Mungkin teman-teman yang nonton video sebelumnya nggak asing lagi dengan muka Afifah, karena kita udah bikin 2 video bersama. Yang pertama kita share tentang informasi mengenai UTBK 2020, update informasinya, teknik belajar, terakhir teknik belajar. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton video sebelumnya dulu. Jadi masih berlanjut sama topik belajar dan meraih impian ya. Kalau sama Viva kan bagian-bagian itu sharingnya. Jadi kali ini kita bakal share tentang Strategi meraih cita-cita. strategi meraih cita-cita. Jadi bagi teman-teman yang sekarang lagi di masa-masa kalian sedang seriusnya belajar menggapai cita-cita, tentu butuh strategi ya. Nah, mungkin strategi yang nanti kita bagiin itu bermanfaat bagi teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang kepo apa saja yang nanti kita sharingin, tetap stay tune di YouTube Syifa Kennedy, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe agar dapat pemberitahuan Sewaktu video baru di-upload. yeah. Jadi Pipa, kakak kemarin iseng-iseng ngeliatin data statistik penonton kakak. Kalau di akun YouTube gitu kita bisa lihat penonton kita tuh umur berapa aja sih, terus kebanyakan dari mana. Nah, surprisingly ternyata penonton kakak itu banyak berusia 14 sampai 30 tahun atau berapa ya, pokoknya masih usia-usia sekolah gitu loh. Dari SMP, SMA, mungkin kuliah S1, S2. Jadi kakak tertarik membahas materi-materi yang bermanfaat untuk teman-teman yang masih sekolah ini. Usia-usia dari peralihan SMA ke kuliah gitu kan Pipa. Pastinya kita tuh kayak bertanya-tanya, ntar aku mau jadi apa sih? Sebenarnya tujuan hidup aku apa sih? Gitu. Sebenarnya aku nanti kira-kira akan berkarir di mana sih? Gitu. Kemana sih arah hidup aku ini akan aku arahkan gitu. Tentunya strategi selama masa-masa itu yang benar-benar kita butuhin ya kan. Karena setiap apa yang kita inginkan untuk tercapai, untuk diwujudkan, ada proses-proses yang harus kita lalui. Meraih cita-cita itu kan bukan yang kayak simsalabim langsung dapat gitu ya. Perlu proses-proses yang panjang. Sekarang kan Viva kuliah ya. Dulu mungkin pas SMA, pas SMP, gimana sih Pipa itu menyusun strategi mencapai cita-cita Pipa gitu. Nah, mungkin waktu kita kecil, waktu ditanya orang tua, cita-cita mau jadi apa gitu, dengan mudah kita bilang biasanya kan dokter, polisi gitu, guru. Tapi kalau semakin besar kita, semakin dewasa, apalagi misalnya di waktu jenjang SMA masuk kuliah, pasti kan semua bertanya-tanya, sebenarnya aku ini passion aku di mana, sebenarnya aku tujuanku hidup ini kemana gitu. Pasti kalau misalnya ditanya sama orang tua atau sama teman-teman atau sama keluarga, pasti itu bukan hal yang sepele waktu kita kecil kan kak. Mungkin waktu kita kecil mikirnya ya udah kita bilang aja mau jadi dokter, tapi kalau udah mau jadi guru gitu. Tapi kalau udah besar kan kak, kita harus mikir, aku kira-kira mampu nggak? Aku kira-kira betul-betul di situ nggak passionnya gitu. Nah, itu bakalan lebih complicated daripada kita waktu kecil. Pasti semua kita boleh bercita-cita tinggi kan, boleh mau jadi presiden, mau jadi dokter, mau jadi polisi, tentara. Nah itu nggak ada batasan apapun. Tapi untuk meraih cita-cita ini juga kita kan butuh strategi yang efektif untuk meraihnya, nggak cuma ngomong-ngomong doang. Jadi di sini aku dan juga Kak Syifa akan berbagi strategi tentang gimana biar nanti waktu dalam meraih cita-citanya itu dia berjalan lancar dan juga efektif. Jadi pantengin terus ya. Iya sayang. Sebenarnya kalau untuk strategi ini udah terkenal sih Pipa, tapi mungkin banyak teman-teman di luar sana yang belum tahu. Untuk gampangnya sih namanya SMART. S itu specific, M itu miserable, A itu action oriented, R itu realistic,
dan T itu time oriented. Jadi kalau spesifik mungkin teman-teman udah agak lebih mengerti sih. Kalau spesifik kan berarti dia itu lebih detail gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman punya cita-cita, aku pengen jadi orang sukses suatu saat nanti, aku pengen jadi orang kaya suatu saat nanti. Tapi suksesnya itu gimana sih? Itu harus kita bener-bener pikirin spesifiknya atau detailnya. Misalnya kita kan sekarang anak SMA nih, aku suatu saat mau jadi orang sukses. Tapi sukses yang bagaimana sih? Suksesnya itu dalam hal apa sih? Jadi kalian itu tulis cita-cita harus lebih spesifik, more spesifik gitu. Jadi mungkin udah tergambar ya. Iya. Gampang lah ya Gampang untuk lah, mengetahui lebih itu ya. iya. Kalau lebih spesifik kita itu lebih jeli untuk melihat peluang-peluang yang ada untuk mengarahkan kita ke cita-cita tersebut gitu. Nah, maka kita harus lebih spesifik. Kalau dalam kesehariannya, kita disuruh sama orang tua atau ibu kita beli ke warung. Dia bilang ikan, beli ikan ke warung. Nah sampai ke warung pasti kita nanya, ikannya ikan apa? Nah terus belinya berapa? Terus belinya di toko mana? Nah pasti bakal nanya kan, karena nggak spesifik. Jadi kita nggak tahu langkah-langkah kita, dan itu yang bikin kita bingung. Tapi coba kalau dari awal ibu kita bilang, beli ikan asin di toko Pak Budi, harga 2.000, sisanya bisa kamu beliin jajan gitu. Nah itu kan lebih spesifik, dan kamu pun bisa ke tempat itu lebih efisien, dan kamu bisa cepat pulang, jadi nggak bertanya-tanya dalam hati. Jadi nggak ada kebingungan di saat kamu pergi ke sana. Iya, sama kayak cita-cita. Kalau kita lebih tulis cita-cita dan lebih rancang cita-cita kita more specific, insya Allah untuk pencapaian cita-cita itu akan lebih Mantap. M ini itu mewakili dari miserable. Nah, elemen miserable ini juga penting banget. Mungkin aku pribadi bilang banyak duit itu 10 juta udah banyak duit. Ada orang yang mungkin targetnya 100 juta, 1 miliar. Di situ kalau kalian memang pengen punya banyak duit, kalian buat dari situ. Misalnya aku punya duit 100 juta atau aku punya tanah 5 hektar. Nah, nanti misalnya kalian udah dapat 1/4 atau setengah dari cita-cita kalian, pasti kalian kayak aku udah mau dekat nih sama cita-cita aku, pasti kalian lebih semangat gitu. Psikologisnya gitu yang ini yang bakal terstimulasi. Nah, seperti itu. Mungkin di kuliah pasti orang nanya, "Kamu di kuliah itu mimpinya apa sih?" Aku pengen kuliah dengan nilai yang bagus dan lulus dengan cepat. Kalian itu harus buatnya itu lebih terukur. Misalnya nih, aku pengen lulus dengan IPK 4 dan lulus dalam waktu 3 tahun. Nah, itu kan lebih terukur. Kalian bisa tahu apa aja yang aku butuhin dan apa aja yang perlu aku lakuin untuk bisa dapat IPK 4 dan juga lulus 3 tahun itu. Kalian itu dituntut punya tolak ukur dan juga indikator untuk kesuksesan itu sendiri, agar nanti kalian bisa mengevaluasi dan juga mereward diri kalian karena kalian udah berusaha untuk meraih cita-cita itu. yeay. Strategi yang ketiga dari SMART tadi adalah action oriented. Kalau dari namanya berarti aksi ya. Kita harus berorientasi pada aksi. Kita udah nih bikin cita-cita yang spesifik. Kita udah nih bikin dia terukur dan punya indikator. Nah, step selanjutnya adalah kita mesti membuat perencanaan tentang action apa yang harus kita ambil untuk akhirnya sampai ke tujuan kita tersebut. Misalnya nih, aku nanti kalau udah lulus pengen kuliah di luar negeri, pengennya tuh pakai jalur beasiswa. Aku udah bikin tahunnya tahun segini, aku maunya misalnya di London. Tapi sebaiknya adalah aku harus menyusun aksi-aksi yang harus aku jalankan atau aksi-aksi yang harus aku kerjakan demi mencapai tujuan tersebut. Actionnya adalah kalian list tuh kira-kira beasiswa apa sih kalau ke London itu yang kedokteran misalnya gitu. Skor IELTS yang aku butuhkan untuk ke sana. Terus kira-kira kapan sih ada pembukaan untuk beasiswa pendaftarannya gitu. Terus kira-kira nanti mau di universitas yang mana sih gitu. Mau di daerah yang mana sih gitu. Nah, itu action-action yang bisa kita lakukan. Bahkan untuk perencanaan menulis aja tuh action loh. Terus mau les di mana sih nanti gitu kira-kira. Bahkan itu merupakan action gitu. Misalnya kayak TOEFL atau IELTS belum bisa dilakuin nih lesnya sekarang. Tapi action kakak pada saat ini adalah melis. Kira-kira di mana sih tempat nanti kalau udah lulus S1, udah lulus dokter, nanti mau les di mana sih gitu untuk persiapan IELTS-nya misalnya kayak gitu. Jadi can you put it into actions? Itu adalah pertanyaan setelah kita membuat list impian kita secara spesifik dan terukur. Ngerti ya?
realistis yang aku maksud di sini tuh kalian bisa menentukan target yang wajar dalam setiap langkah-langkah yang kalian ambil untuk pencapaian cita-cita kalian yang tadi. Untuk konsep time oriented ini, kalian itu diminta untuk membuat prioritas dulu dari langkah-langkah yang kalian ambil tadi dan juga keseharian kalian. Misalnya kalian udah punya langkah-langkah ini, tapi kan kalian harus kuliah juga, ada ujian juga. Jadi dalam sehari itu kalian buat prioritas kalian itu apa aja gitu. Misalnya jadi musisi, kalian itu harus tahu dari kapan kalian mulai merekam diri kalian sendiri. Misalnya dari kapan aku bisa beli kamera, kapan beli mikrofon, atau kapan buat channel YouTube seperti itu, atau kapan upload, sekali seminggu kah, 2 kali seminggu kah, kapan batas terakhir. Misalnya kan pasti ada sesuatu hal yang tidak terduga terjadi ke kita kan Kak. Misalnya satu target itu nggak terjalani dalam 1 minggu misalnya, harusnya 1 kali 1 minggu Kak upload di YouTube. Nah seperti itu, tapi karena ada suatu hal yang membuat dia berhalangan untuk menguploadnya, kalian bisa tahu batas akhir kalian untuk itu kapan gitu Kak. Kayak deadline gitu. Deadline-nya gitu. Nah, untuk deadline. Karena kalau misalnya kita nggak buat jadwal yang teratur, kapan start dan juga kapan deadline-nya bakal sering molor gitu Kak. Dan membuat kita malah menunda-nunda, dan tahu kan kalau udah nunda-nunda pasti nggak bakal terjadi. Nah, cita-cita kalian pun nggak bakal terjadi juga seperti itu. Oke teman-teman, jadi Pipa kita udah share nih 5 hal, yaitu metode SMART yang bisa teman-teman gunakan, yang menjadi salah satu strategi nih untuk meraih cita-cita teman-teman semua. Kakak percaya sih pasti masih ada yang kayak bingung gitu, SMART itu apa sih? S tuh aduh aku masih bingung, harus measurable itu kayak mana, terukurnya itu kayak mana. Jadi kalau kakak sarankan bagi teman-teman di rumah yang nonton video ini tadi masih bingung, coba di write down, coba ditulis dulu. Tadi di note-nya mungkin ya, SMART gitu. Terus aku spesifiknya gimana, measurable-nya gimana, sampai time oriented-nya gimana gitu ya. Jadi kayak lebih ditulis aja dulu bagi yang masih bingung, dan bagi yang bingung bisa juga ditanya di bawah di kolom komentar. Nanti Pipa juga bisa bantu jawab ya. Bisa dong. Karena kan kita udah masuk 4.0, semua orang itu berlomba-lomba untuk jadi sukses dengan sukses yang dia patok sendiri seperti itu. Nah selain itu juga jangan lupa beribadah dan juga minta doa ke orang tua, itu yang paling penting. Iya. Mungkin itu aja video kita kali ini. Silakan bagi ada requestan video-video lainnya, tulis di komen bawah. Ayo tulis di komen bawah. Dan bagi teman-teman yang kepo tentang channel YouTube Syifa itu bikin 100 lebih video. Jadi bagi yang belum lihat playlist, silakan buka playlist Syifa. Bagi yang mau berteman di Instagram sama kami berdua nih, kalau Syifa di SIFKNDI, kalau Pipa di Afifa DLT. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan like, dan juga hidupkan loncengnya. Itu yang paling penting, share ke teman-teman kalian. Oh, benar. Bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.